Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada sesi lanjutan tentang manajemen penuaan. Hari ini kita akan bahas tentang siklus proses manajemen penuaan. Oke, bagian ini kita skip aja karena sudah saya sampaikan di materi-materi sebelumnya. Kita langsung ke bahasan kita tentang siklus proses manajemen penuaan. Apa sih siklus proses manajemen penuaan? Nah, siklus proses manajemen penuaan adalah kerangka koordinasi program dan kegiatan ini yang berkaitan dengan pemahaman, pengendalian, pemantauan, dan mitigasi penuaan dari komponen yang ada di INNR, yang ada di instalasi nuklir non-reaktor. Seperti apa siklusnya? Siklusnya kita mengadaptasi plan, do, check, and action yang kita terapkan pada manajemen penuaan. Seperti apa siklus ini di setiap tahapannya? Mari kita lihat. Tahapan pertama ini merupakan bagian utama dan merupakan kunci dari manajemen penuaan yang efektif, yaitu memahami penuaan dari struktur, sistem, dan komponen. Di materi sebelumnya kita sudah bahas bahwa setelah kita mengelompokkan struktur sistem dan komponen ke dalam kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, di bagian akhir dari tahapan penapisan, kita membuat daftar dan mekanisme penuaan dari SSK. Oleh karena itu, kita harus memahami bagaimana penuaan SSK itu terjadi. Kemudian tahap perencanaan. Plan-nya apa? Ini merupakan bagian pengembangan dan optimalisasi kegiatan dari penuaan SSK. Di sini pada tahap plan ini kita mempersiapkan, mengkoordinasi, memelihara, dan meningkatkan kegiatan dari manajemen penuaan. Kemudian apa yang akan kita lakukan pada tahapan do-nya? Pada tahapan do tentunya kita melakukan operasi ya, atau menggunakan SSK untuk melakukan litbang jirap di masing-masing instalasi. Pada tahapan ini yang harus kita lakukan adalah meminimalkan degradasi yang diperkirakan. Nah, di sini kita mengelola mekanisme penuaan. Tahapan berikutnya adalah memeriksa degradasi yang terjadi. Jadi setelah kita mengoperasikan, kemudian kita memeriksa degradasi yang terjadi pada SSK. Sini tahapan cek ya. Kita melakukan inspeksi, kemudian monitoring dan assessment terhadap struktur, sistem, dan komponen. Tujuannya adalah mendeteksi adanya degradasi akibat penuaan pada SSK yang kemudian nanti kita lanjutkan dengan menilai efek penuaan yang terjadi. Apakah mempengaruhi kinerja dari struktur, sistem, dan komponen? Kemudian apakah juga mempengaruhi terhadap fungsi keselamatan? Ini yang menjadi perhatian kita. Kemudian tahapan berikutnya, apabila kemudian hasil deteksi dan penilaian tadi ditemukan adanya pengaruh dari efek penuaan tadi, maka yang kita lakukan adalah memitigasi degradasi yang terjadi melalui aksi, yaitu aksinya perawatan dari struktur, sistem, dan komponen. Tujuannya adalah mengelola efek penuaan agar efek penuaan yang terjadi, walaupun efek penuaan tadi mempengaruhi terhadap kinerja dari struktur, sistem, dan komponen, tetapi masih di dalam batas yang diizinkan.
Kemudian setelah mengelola, kita meningkatkan efektivitas program manajemen penuaan. Nah, siklus ini kemudian terus berputar, ya. Plan, do, check, action, plan lagi, bagaimana meningkatkannya, kemudian melakukan evaluasi, mengkoordinasi untuk tujuannya adalah meningkatkan efektivitas dari program manajemen penuaan. Apa sih detail dari setiap tahapan ini ya dalam siklus proses manajemen penuaan? Kita akan bahas satu persatu apa yang harus kita lakukan pada setiap tahapan. Oke, kita lihat untuk tahapan memahami penuaan SSK. Di sini kita harus memiliki pengetahuan tentang bahan dan sifat material SSK, kondisi layanannya, mekanisme penuaannya seperti apa dari masing-masing struktur sistem dan komponen, baik itu komponen mekanik, komponen elektrik, instrumentasi dan kontrol, kemudian ada pelumas misalnya yang kita pakai. Kita harus memahami mekanisme-mekanisme penuaan yang terjadi. Kemudian degradasi. Nah, apakah mekanisme penuaan tadi menyebabkan degradasi? Degradasi seperti apa? Lajunya bagaimana? Nah, ini di bagian kuncinya ini, ya, memahami penuaan SSK kita harus benar-benar pelajari. Kemudian indikator kondisi. Jadi kita harus melihat ya, kondisi SSK yang kita punya seperti apa. Dan yang terakhir, konsekuensi dari degradasi terkait usia dan kegagalan. Jadi konsekuensinya apa dari degradasi yang terjadi tadi. Kemudian dari mana data-data tadi berasal ya? Dari mana kita mengetahui sifat material, kemudian mekanisme penuaan. Nah, biasanya berasal dari desain, dasar desain. Kemudian dari desain ya, dan pabrikasi. Selain itu, rekaman operasi tentunya kalau SSK-nya sekarang sudah kita gunakan dan perawatan. Hasil inspeksi, kemudian pengalaman operasi, dan hasil penelitian atau research and development. Nah, semua itu menjadi dasar proses manajemen penuaan sehingga memungkinkan koordinasi yang optimal antara operasi dan perawatan SSK. Oleh karena itu, bagian satu ini di sini disebutkan sebagai kunci untuk menjalankan program penuaan yang efektif. Kemudian yang kedua, plan tadi. Apa yang kita lakukan aksi-aksi detailnya di dalam perencanaan ini? Yang pertama, tujuannya tentu meningkatkan secara signifikan efektivitas dari program manajemen penuaan. Kemudian dokumentasi dari persyaratan regulator yang berlaku dan kriteria keselamatan. Jadi kita selalu mengacu kepada persyaratan regulator yang harus kita penuhi. Nah, ini berpengaruh terhadap perencanaan dan koordinasi yang kita lakukan. Kemudian setelah kita mengetahui persyaratan di regulator yang harus kita penuhi apa, kemudian kita lanjutkan dengan membuat program, ya, program dan kegiatan yang relevan tentunya dalam meningkatkan secara signifikan efektivitas dari program manajemen penuaan. Kemudian membuat deskripsi dari mekanisme yang digunakan ya, untuk koordinasi program dan peningkatan berkelanjutan. Koordinasi program dengan kegiatan yang relevan. Nah, di materi awal, di konsep dasar dan definisi kita sudah mendefinisikan ada 6 program yang relevan dengan pelaksanaan manajemen penuaan. Selanjutnya peningkatan berkesinambungan ya terhadap aktivitas program manajemen penuaan tentunya berdasarkan pemahaman saat ini, kaji diri dan peer review. Jadi di bagian akhir kita harus melakukan pengembangan berkelanjutan, continuous improvement dari pelaksanaan program manajemen penuaan yang sudah kita lakukan. Kemudian di bagian operasi
atau penggunaan SSK di judulnya. Nah, ini ditujukan untuk apa? Untuk meminimalisir degradasi struktur sistem dan komponen ini yang diperkirakan melalui operasi sesuai prosedur dan spesifikasi teknis dari SSK, kemudian pengendalian kimia. Nanti di materi tentang assessment kita akan lihat seperti apa pengaruh atau mekanisme penuaan akibat bahan kimia ya, kemudian juga mekanik seperti apa, pada struktur beton seperti apa. Kita akan coba bahas lebih detail di materi selanjutnya. Kemudian pengendalian lingkungan. Lingkungan atau environment yang dipersyaratkan untuk melakukan operasi dari sebuah SSK juga harus menjadi perhatian. Ini persyaratan kondisi lingkungan, ya, bukan hanya spesifikasi teknis dipenuhi, prosedur operasi dipenuhi, tapi lingkungan yang harus ada ya pada saat operasi dari SSK itu, atau yang harus dipenuhi kondisinya misalnya temperatur lingkungan, aliran udara, atau kondisi-kondisi lingkungan lain yang dipersyaratkan pada saat kita mengoperasikan SSK ya. Riwayat operasi termasuk catatan transien. Nah, ini kita bisa lihat riwayat operasi ini dari laporan operasi atau dari logbook dari SSK yang ada di tempat kita. Biasanya logbook ditempatkan dekat dengan sistem, struktur, dan komponen yang akan kita operasikan. Kita lihat riwayat operasinya, termasuk ini catatan transien. Kalau ada transien-transien pada operasi, kapan itu terjadi dan kemudian apa penyebabnya, itu harus menjadi perhatian pada saat kita melakukan pengoperasian dari struktur, sistem, dan komponen. Nah, kemudian pada tahapan cek, ya, pada tahapan siklus keempat, ini bertujuan untuk mendeteksi dan mengkarakterisasi degradasi dari SSK sebelum margin keselamatannya terancam. Jadi sebelum margin keselamatannya terancam, kemudian nanti yang mengakibatkan hilangnya fungsi keselamatan atau menurunnya fungsi keselamatan di bawah batas yang diizinkan, maka kita harus melakukan pendeteksian atau identifikasi ya, kemudian mengkarakterisasi degradasi dari SSK. Nah, ini merupakan masukan penting hasil dari inspeksi, monitoring, dan penilaian ini untuk memutuskan jenis dan waktu perawatan. Ini waktu perawatan ini masuk di tahapan mitigasinya nanti. Kemudian perawatan tadi waktu perawatan, kemudian juga perubahan operasi dan modifikasi desain untuk mengelola efek penuaan yang terjadi. Jadi hasil pemeriksaan ini, kalau misalnya dari hasil inspeksi, monitoring, dan penilaian ternyata sudah terjadi degradasi pada SSK, maka mungkin ada perubahan operasi yang harus kita lakukan untuk mencapai hasil yang optimal dan tetap kita menjaga fungsi keselamatan dari SSK tadi. Nah, inspeksi ini, inspeksi monitoring dan penilaian ini termasuk pengujian dan kalibrasi, ada inspeksi pre-service dan in-service, kemudian surveillance, deteksi kebocoran misalnya pada udara tekan atau gas atau air pendingin, steam, kemudian monitoring vibrasi ya, vibration monitoring untuk bagian-bagian yang berputar. Ini penting ya, motor misalnya, kipas, fan ya, ini penting untuk dilakukan vibration monitoring secara berkala. Kemudian penilaian fungsional kemampuan atau kesiapan layanan dan rekaman atau catatan. Ini dokumentasi dari hasil
inspeksi, monitoring, dan penilaian SSK yang kita lakukan secara berkala. Nah, tahap selanjutnya, dari hasil di tahapan cek tadi, kemudian ditemukan degradasi, maka mitigasi dari degradasi itu seperti apa? Nah, ini di langkah aksinya ini bertujuan untuk mitigasi atau koreksi degradasi dari struktur sistem dan komponen secara tepat waktu. Melalui apa? Melalui perawatan preventif, ini mekanisme perawatan preventif, pencegahan, atau perawatan korektif, kemudian pengelolaan spare part, manajemen suku cadang, ya, kemudian penggantian. Jangan lupa di akhirnya ada rekaman perawatan. Ini penting, di tahapan ini kita selalu mendokumentasikan, ya, setiap kegiatan agar nanti datanya dapat digunakan, ya, untuk tahapan berikutnya dalam meningkatkan efektivitas dari pelaksanaan program manajemen penuaan. Oke, mungkin itu aja materi kita tentang siklus proses manajemen penuaan. Materi selanjutnya yang kita bahas adalah tentang asesmen penuaan dari struktur, sistem, dan komponen. Nah, setelah paparan tadi tentang siklus proses manajemen penuaan, jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, silakan ajukan pertanyaan, atau kita akan masuk ke forum atau tahapan diskusi untuk mendiskusikan tentang materi ini. Demikian materi tentang siklus proses manajemen penuaan. Sampai ketemu di materi selanjutnya tentang asesmen penuaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.